Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama tawadhu ini. Salawat serta salam semoga kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umatnya sahabat hingga yaumul qiyamah. Yang kami hormati para kesepuhan di lingkungan RW 06 Jamaah Masjid Al-Mukarramah, sambil menunggu guru kita Bapak Kiai Haji Syafadi, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bahwa yang pertama terkait kegiatan masjid, alhamdulillah guru kita sudah hadir. Yang kami muliakan Bapak guru kita Bapak Kiai Haji Syafadi, alhamdulillah sudah ada di tengah kita. Kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa Masjid Al-Mukarramah dalam hal ini terkait masalah program kerja yang sedang kita laksanakan, yaitu menyelesaikan surat-surat tanah masjid. Sebagai yang pertama adalah bahwa masjid kita sudah satu surat masjid, alhamdulillah sudah mencapai ke sisi sertifikat wakaf, dan alhamdulillah pada Desember ini insya Allah akan selesai. Dan yang kedua, bahwa besok tanggal hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 insya Allah kita ada kegiatan tabligh akbar dari Ustazah Nabila. Beliau adalah sebagai guru di dalam Hafiz Quran di RCTI. Mungkin itu saja sebagai informasi. Untuk selanjutnya, marilah kita buka acara pengajian ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا منك فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين يا رب زدنا علما وارزقنا منك فهما برحمتك يا أرحم الراحمين إلى حضرة المكرمين والمحترمين para kesepuhan tokoh masyarakat, wabil khusus kepada ketua kita dan majelis mukarramah, dan juga kepada kesepuhan kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Sudirno, bapak-bapak serta ibu jamaah majlis taklim al-mukarramah, insyaallah, dan semoga kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlipat ganda kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, yang moga-moga nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatil uzma. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan syafaatil uzma, maka kata Rasul, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam, mi'ata marrah, 100 kali, wajabat lahu syafaati, maka wajib syafaatku. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, maka syaratnya dan kuncinya setiap hari dan malam kita membaca sholawat 100 kali. Ini bisa dicicil bapak-bapak ibu. Kalau kita cicil, ya berarti setiap waktu hanya 20 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu setiap waktu minimal 20 kali. Berarti 5 waktu sudah mencapai 100. Tapi Bapak Haji Komar, gak mungkin warga BPI, warga Masjid Al-Mukarramah membaca sholawat setiap waktu 20 kali. Gak mungkin. Pastinya lebih. Itu adalah 100. Setiap waktu 100 pagi, berarti 5 waktu sudah mencapai 500. Alhamdulillah. Nah, apalagi setiap waktu 100, sedangkan kita membaca sholawat 100 kali, itu pahalanya sama dengan membaca sholawat 1000 kali. Dan apabila kita membaca sholawat 1000 kali, Kang Rafai, 1000 kali, itu wajib masuk surganya. Amin ya rabbal alamin.
Tapi Pak Sukirno bukan hanya sholawat. Mentang-mentang ada hadis barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali meninggal, insya Allah meninggalnya masuk surga. Ngaji kagak, sholat kagak, cuman tok sholawat doang baca. Nah, kalau yang namanya ngaji dan sholat itu adalah pokok. Nah, penting mana di antara ngaji dan sholat? Itu adalah penting ngaji. Artinya syarat persyaratan diterimanya seluruh rangkaian ibadah itu syaratnya bil ilmi, dengan ilmu. Gak bakal ibadah kita diterima, gak bakal sholat kita diterima, gak bakal puasa, zakat, haji kita diterima. Semua ibadah kita gak bakal diterima tanpa ilmu. Ilmu itulah adanya di dalam majelis taklim. Dan alhamdulillah di Majelis Taklim Al-Mukarramah setiap malam minggu diadakan pengajian. Pengajian gak lama pokoknya, ya paling setengah jam, lamanya satu jam. Dibanding dengan nonton bola Piala Dunia, Masya Allah, dari jam setengah 10 sudah standby, kopi sudah disiapin, ya, makanan yang gurih-gurih disiapin agar tidak ngantuk. Latih dan segala macam. Itu sampai jam berapa? Kan apal kan? Apa? Ngaji seminggu sekali cuman setengah jam atau lamanya 1 jam. Kata Rasul, barang siapa selama 40 hari kita tidak duduk di dalam majelis taklim, maka qasat qulubuhum, maka hatinya terhitung keras. Baik. Apalagi sampai Kang Fai termasuknya sampai 3 Jumat berturut-turut kita tidak sholat Jumat tanpa ada halangan yang tepat. Berturut-turut selama 3 Jumat orangnya masih sehat. Nah ini kata Rasul, maka wajib membayar emas 5 gram. 5. Apa ini emas 5 gram? Tujuannya untuk kafarat, untuk mengelebur dosa daripada tinggal Jumat berturut-turut 3 kali Jumat. Maka insya Allah pengajian, ya, pada malam ini kita akan mengingatkan kembali tentang hak-hak kewajiban daripada seorang anak kepada orang tua. Yuqalu lil walid 'alal walad asyratu huquqin. Hak kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua, asru huquqin, itu ada 10 hak. Yang pertama, at-ta'amu ihtaja, maka anak wajib memberikan makan kepada orang tua ihtaja, syarat orang tuanya perlu makan. Artinya bapak-bapak ibu, kalau memang orang tua kita tidak kebeli beras maupun nasi, maka hak yang memberikan makan adalah anak. Tetapi Pak Budi, kalau memang orang tuanya mampu, banyak berasnya, banyak duitnya, ya, maka anak tidak wajib untuk memberikan makan kepada orang tua. Tetapi walaupun orang tua kita kaya raya, walaupun orang tua
kita termasuknya hayat, maka sangat-sangat perlu seorang anak harus ada penghormatan kepada kedua orang tua. Ya, orang tua itu bapak-bapak, ibu, walaupun orang tua punya, ketika anak datang membawa sesuatu, kira-kira senang nggak Pak? Senang. Jadi yang namanya orang tua, ketika kedatangan anak itu senang, senang. Gak beda jauh seperti guru kedatangan anak murid. Kedatangan anak murid pasti ini guru bangga, senang. Dan orang tua pun sama, kedatangan anak pasti senang. Makanya biar orang tua ini lebih senang, biar guru ini termasuknya lebih bangga kedatangan anak murid, bagaimana caranya? Harus membawa sesuatu. Oh, ternyata bapak Haji Komar senangnya makan singkong, bawain singkong, biar orang tua itu lebih senang, lebih bangga, kira-kira begitu. Tapi bapak-bapak ibu ya, tetap sebagai orang tua kedatangan anak itu bangga. Makanya si anak jangan hanya bangga, bagaimana supaya orang tua kita lebih bangga. Itu yang pertama, anak kewajiban memberikan makan kedua orang tua. Wal khidmatu ini saja, hak kewajiban anak kepada kedua orang tua, khidmah, merawat, mengurus ketika orang tua perlu diurus. Masa misalnya orang tua masih bisa jalan pengen digendong-gendong, masa orang tua masih sehat pengen ngibodok, pengen mandi dimandiin, makan disuapin, jaga kewajiban Pak Budi. Ini ketika orang tua kita tidak bisa makan, tidak bisa mandi sendiri, maka hak kewajiban anak nyuapin orang tua, ngemandiin orang tua. Bila perlu memang orang tua kita tidak bisa kecepok, maka hak kewajiban anak yang nyebokin. Kira-kira ada enggak anak nyebokin orang tua? Ada, cuma jarang. Yang pasti mah ya Pak Sutirno, orang tua kepada anak. Sudah jelas orang tua itu nyebokin kita, ngemandiin kita, betul? Nyuapin kita. Tapi seorang anak pas selamat belum tentu bisa nyuapin orang tua, betul? Nah, ini kewajiban. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal ijabatu inda'an, hak kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua, wajib ijabah, mengijabah ketika dipanggil oleh orang tua. Kata bapak-bapaknya, bagaimana kita sedang sholat, Pak Gatot ya sedang sholat, maka dipanggil oleh orang tua sama mama maupun sama papa. Kan manggilnya dulu mama papa ya. Mbok. Jadi dipanggil sama mbok, dipanggil sama bapak. Kalau orang Bojonegara itu bukan bapak, mame. Pak Gatot seumpama sedang sholat dipanggil oleh orang tua, apakah ini wajib mengijabah undangan atau panggilan daripada orang tua? Nah, sholatnya sholat apa dulu? Kalau seumpama sholatnya sholat wajib, itu tidak wajib mengijabah daripada undangan orang tua atau panggilan daripada orang tua. Tetapi Pak Malik, kalau sholatnya sholat sunnah dipanggil oleh orang tua, maka sholat sunnahnya bubar. Ada apa papa? Ada apa mangga? Ada apa mbok? Nah,
Kalau sholat wajib, jangan kita termasuknya mengijabah dulu, nanti mengijabahnya setelah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru papa maupun abah, bapak ada apa, ibu ada apa. Yang selanjutnya yang disebut orang tua itu ada berapa? Ada 3. Ya, ini tolong dicatat ya. Yang termasuk orang tua itu ada 3 macam. Yang pertama yang melahirkan kita. Siapa yang melahirkan kita? Ibu. Nah, ibu bisa hamil sebab ada siapa? Ada bapak, berarti bapak dengan ibu. Ya, nggak mungkin mama kita dan ibu kita hamil tanpa ada bapak. Nggak mungkin bapak punya anak tanpa ada ibu. Makanya yang pertama yang disebut orang tua itu adalah yang melahirkan kita, yakni bapak dan ibu, ibu dan bapak. Nah, di antara bapak dan ibu ini beda doanya. Kalau misalnya bapak satu doa itu berbanding 10, tapi kalau ibu doa itu berbanding 40 wali. Makanya doa yang mustajab itu doa ibu. Sebab apa doa ibu mustajab? Sebab apa doa ibu berbanding 40 wali? Sebab ibu ada 3 kemuliaan yang menghamil, yang hamil ya, yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang menyusui kita. Itu ada 3 kemuliaan. Makanya kalau bayi jangan macam-macam sama ibu. Ini ibu doanya mustajab. Yang kedua yang disebut orang tua itu adalah yang menikahkan kita. Pak Sukirno dulu nikah, siapa yang menikahkan Pak Sukirno? Bukan orang tua, mertua, ya kan? Gak mungkin kita nikah, yang menikahkan kita itu adalah mertua. Kata mertua, ya Sukirno angkah tuka wazawan tuka, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan anak, dengan nama si Ayu, anak kandung saya, dengan mas kawin 1 kilo emas. Jadi yang menikahkan kita itu adalah orang mertua. Mertua pun sama pangkatnya dengan orang tua sendiri. Tidak boleh Pak Budi dibeda-bedakan. Makanya seharusnya kalau kita ngasih kepada orang tua kandung seumpama 1 bulan jatahnya 5 juta, kalau sama mertua dilebihin Pak Gatot 7 juta. Emangnya kenapa Ustaz? Kan hidup kita ini bisa senang, bisa bahagia ketika kita punya mertua. Betul? Kamu hidup kita bahagia tanpa ada mertua. Siapa itu mertua? Ya, orang tuanya istri. Di sini ada nggak yang nggak punya istri? Nggak ada ya. Insya Allah semua punya istri semua. Pak Mali walaupun banyak duit, banyak uang, banyak harta, tidak punya istri, hidupnya senang nggak? Nggak senang kalau nggak punya istri. Makanya istri itu siapa? Anaknya mertua. Makanya Pak Gatot kalau ngasih ibu Haji ya, ibu Bangkulu dilebihin. Ya, kalau sama orang tua misalnya 5 juta, sama mertua 7 juta. Tuh. Ngasih Pak Haji Komar rokok misalnya sebungkus, tapi sama mertua misalnya 2 bungkus. Jadi Pak Komar tak ahli hisab gitu ya. Ahli hisab. Kalau itu ternyata sehat. Gak mungkin orang itu merokok kalau tidak sehat.
Jangan dilarang-larang rokok. Yang mengharamkan rokok itu adalah orang yang tidak merokok, ya kan? Nah, makanya saya ini Pak, saya daging kambing haram, daging kerbau haram, daging sapi haram, daging ayam haram, sebab saya tidak makan daging, ya kan? Kalau makan daging ya nggak haram, nah itu. Ya. Dan artinya merokok kan termasuknya buat stres Pak. Ya kan? Ini pun tetap yang merokok. Seperti Pak Guru juga merokok stres. Apalagi sambil nonton bola, rokoknya Samsu. Tahu nggak? Sambil pagi. Rokoknya jangan apapun jangan manis-manis, yang pahit aja. Yang ketiga, yang disebut orang tua itu adalah yang mengajarkan kita. Kalau saudara punya guru nggak? Punya guru ngaji, guru di sekolah, ya kan? Pokoknya intinya yang mengajarkan kita, mengajarkan ilmu itu termasuk orang tua. Kita dulu di kampung ngaji sama guru ngaji di kampung dari alif-alifan ya. Kalau dulu kan begini ngajinya orang dulu mah. Alif jabar alif jari alif basehu aiu. Ya kan? B jabar ba b jari b basehu ibu. Sekarang sudah enggak ada itu kan? Langsung sekarang. Makanya kalau alif ini apa? A. Nah, alif bisa disebut A kalau dijabar di atas baru A. Sekarang nggak bisa, cuma A aja. Ba. Padahal itu sebetulnya alif jabar A, alif jer I, alif pes U, A I U. Alif tanwin jabar A, alif tanwin jere I, alif tanwin pes U, A I U. Itu. Makanya kan ada alif jereni bebasebu dibacanya kalau lagi nih alif jereni alif bebasebu dibacanya ibu kan alif jere I bebebu I beja berbaso jaberso baso pertama alif jere I beja berbae alif jere I bebasebu ibu T pasetu kaf paseku tuku beja berbaso jaberso baso ibu tuku itu namanya guru. Malah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang disebut guru itu walau harfan, walaupun satu huruf mengajarkan kita satu huruf baik itu sudah termasuk guru matematika ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita orang Islam harus bisa berdoa. Terus 2 tambah 2 sama dengan menang baik. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau sudah berdoa pasti dapat berkah, ya kan? Nah, 4 tambah 4 sama dengan 8. Kalau sudah dapat berkah nggak susah makan. 8 tambah 8 sama dengan 16. Kalau sudah tidak susah makan berarti banyak beras. 16 tambah 16 sama dengan 32. Kalau sudah banyak beras nggak bakal diomelin sama mertua. Itu sama dengan guru SD, itu sama namanya guru. Kita hormati. Insya Allah ketiga orang tua ini kalau kita hormati ya, insya Allah hidup kita akan berkah. Baik berkah harta, berkah jabatan, berkah termasuknya hidup kita insya Allah berkah. Ini kan kadang-kadang mentang-mentang sudah jadi dokter, profesor, tidak kenal sama guru SD, nggak kenal sama guru alif-alifan. Padahal gak mungkin kita jadi orang sukses, gak mungkin kita jadi orang
kaya, nggak mungkin kita jadi orang pejabat tanpa ada guru. Nah, jadi sekali lagi, wal ijabatu indaha, wajib mengijabah panggilan orang tua. Ya. Wal itaatu in amara ghairu maksiatin. Wal itaatu yang selanjutnya itaat, taat, nurut, ya, patuh. Taat itu bahasa Arab, artinya kita patuh. In amara ghairu maksiatin, ketika orang tua menyuruh, wajib kita termasuknya turun kepada perintahnya orang tua. Tapi ghairu maksiatin, syarat perintahnya bukan perintah yang maksiat, perintahnya bukan perintah yang melanggar daripada rel agama. Wajib. Walaupun orang tua perintah-perintah yang tak baik, katakan bapak ini anak-anak tolong tuh ambil pohon pisang kokok itu sudah kuning gitu, ambil aja. Padahal bukan punya kang bapak, punya orang, itu haram. Walaupun itu perintah orang tua, maka anak gak wajib taat kepada orang tua. Sama halnya istri wajib taat kepada suami ketika suaminya suami yang benar. Tapi kalau suaminya yang tidak benar, maka istri pun tidak wajib taat nurut kepada suami. Masa suami perintah kepada istri suruh ngejablay? Yo, ini pak. Ya, tahun kemarin saya punya tamu, itu dongeng dulu ya. Perempuan ini tamu cerita kepada saya, Pak Ustaz, Pak Haji, minta doanya, minta saran, suami saya sering marah-marah kepada saya. Tolong biar suami saya itu biar jangan marah-marah terus. Nah, udah pulang nih diminum. Ya asik kalau pagi ada mantra-mantra kan ya. Dapat seminggu lagi ke rumah lagi, cerita gimana, belum ada perubahan. Kata saya, barangkali kamu yang nakal, bukan suami kamu yang nakal. Cerita, singkat cerita, ternyata ini perempuan punya suaminya dua, ternyata ini perempuan punya suami dua. Saya bilang kok bisa terjadi, gimana? Nah itu pun dapat restu daripada suami pertama. Na'udzubillah min dzalik. Nangis saya bunyi. Masya Allah, udah kamu sadar istighfar itu enggak boleh. Bagaimana Pak, katanya saya kan termasuknya dapat respon dan setuju dari orang dan suami pertama. Lantas kalau mau jujur ya gimana? Ternyata yang nganterin adalah suami pertama. Dapat 2 hari, nanti diambil lagi sama suami pertama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sampun alamatul kiamah, ciri-ciri datangnya kiamat. Bukan hanya laki-laki saja yang punya istri 2 dan 3, 4, tetapi sekarang perempuan pun Pak Dedi sudah ada yang istrinya sampai 2, malah lebih daripada 2. Na'udzubillah ini. Masya Allah. Makanya Pak Budi ini khawatir bukan semua orang ya. Maaf, yang namanya perempuan jangan sampai diberikan fasilitas berlebihan. Ini bahaya. Ya, tapi itu pun tergantung orangnya. Ya, gak semua. Ya. Itu namanya dayus, Pak ya. Dayus itu ketika istrinya melakukan keburukan tapi suaminya diam. Contoh kecilnya lah, istri gak sholat diam saja, istri gak ngaji diam aja. Nah ini namanya dayus. Bukan hanya istri, tetapi anak-anak gak mau sholat diam saja orang tuanya, dan termasuknya anak gak mau ngaji bapaknya diam saja. Itu sama, namanya orang tua dayus dan suami dayus.
Na'udzubillahi min dzalik. Yang namanya tadarus, walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli sedekah, walaupun kita ahli zikir, tetap semua ibadah kita tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Pak Maliki sudah disuruh istri, mama ini kan malam pengajian, mama ini kan waktu sholat, ternyata istrinya tamblek, beri tamblek, bandel, banyak tuh tamblek, apalagi bandel terus, banyak. Ya, itu insya Allah kalau suami sudah perintah tapi ternyata istri nggak mau sholat, itu insya Allah nggak bakal dosa. Sama dengan orang tua kepada anak, sudah disuruh ngaji, disuruh sholat, tapi si anak nggak mau ngaji, nggak mau sholat, insya Allah mudah-mudahan tidak dosa. Ya, sebab bapak-bapak, ibu-ibu, nantinya kalau kita tak pernah perintah anak sholat, tak pernah perintah sholat ngaji, nantinya takutnya kita di surga, anak di neraka, akhirnya orang tuanya dioper masuk neraka, anaknya masuk surga. Na'udzubillah ini dari wa taqallumu ma'hu billahi dunal ghadab. Hak kewajiban anak kepada orang tua wa taqallub, berbicara dengan bahasa yang lemah lembut. Dunal ghadab, bukan bahasa yang kasar. Tuh, makanya bapak-bapak ibu ya, anak kita dari dini, dari kecil kita belajar bahasa-bahasa yang halus, dengan bahasa yang ramah. Dan anak kecil dipelajari bahasa-bahasa yang kasar. Kamu tuh monyong ya, monyong-monyong. Anaknya nanti jawab lagi, Pak Selamat, iya katanya saya anak monyong, ya kan? Di monyong-monyong itu sangat-sangat tidak boleh. Apalagi anjing, monyet, masya Allah, itu bahasa yang kasar. Makanya anak itu ya diajari dengan bahasa lain, dengan bahasa yang lemah lembut. Terus kadang-kadang jarang adik sama kakaknya itu manggil kakak, jarang, kadang-kadang manggil namanya saja, betul? Itu kan artinya dari orang tuanya. Makanya dari dini kita ajarin kalau sama kakaknya harus manggil kakak, sama adiknya manggil adik. Ini kadang-kadang bukan di sini, di sana. Kadang-kadang sama kakaknya manggil namanya saja. Terus wa ini taja ilal iswati kasabu in qadara 'alaiha. Hak kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua, ketika orang tua butuh pakaian, maka anak wajib memberikan pakaian. Kalau misalnya kita pakai sarung, Pak, saudaranya sarung yang mereknya Tamer, maka orang tua kita pun bersama dibeliin sarung yang merek Tamer. Kalau kita pakai sarung Al-Hidayah, maka orang tua kita beliin sarung Al-Hidayah. Berapa itu Tamer? Tamer itu 2.200.000. Berapa Al-Hidayah? 3.500.000. Lagi anaknya pakai Tamer, pakai BHS. BHS itu macam-macam ya. Ada yang 3,5, ada yang 7,5, ada yang 1 juta, ada juga yang 4 juta BHS. Anaknya BHS yang super, beliin orang tua gak ada duduk. Berarti Masya Allah, tidak mangga. Masya Allah. Padahal anaknya beli sarung yang bermerek, yang berkualitas, beliin orang tua gak ada duduk. Sama dengan ngebeliin guru, kan ada 3 hadirnya. Iya, orang tua sendiri, mertua sama yang mengajarkan kita. Ngebeliin orang tua sendiri mobil yang
mahal, beliin mertua BHS dan 3,5. Beliin guru, kasihan ini guru ngaji gak ada duduk. Terus termasuk ke imamah, ke ibu, anaknya membeli baju Al-Hikmat yang 2,5 juta, ngebeliin mama daftar yang 35.000. Nah ini gak pas ya. Makanya ada yang selanjutnya, yaitu wal irdhahu lahu bima radiya li nafsihi. Hak kewajiban anak kepada orang tua wal irdhah, selalu bikin senang kepada orang tua. Bukan berbalik. Ya, harus kita selalu bikin senang. Bagaimana caranya agar orang tua kita senang, agar orang tua kita bangga. Nah tadi beliin sarung, beliin baju yang bermerek, beliin orang tua, ibu kang berbagi daftar sing 35.000. Rabi ini masih orang juga 1,5. Entah tidak. Sisanya apa ya? Jadi harus bagaimana caranya agar orang tua kita senang. Maka beliin baju yang mahal. Itu pun inqadaro, dengan syarat ya Pak Dimas Haji orang itu anaknya mampu. Kalau memang anaknya nggak mampu, ya gimana orang nggak mampu? Kata anaknya, Bapak, buru-buru Bapak, saya juga masuk dari kemarin nggak makan Bapak. Dan wajib inqadaro ketika anaknya mampu, beliin yang mahal. Kalau nggak mampu boro-boro untuk bapak dan untuk ibu, untuk sendiri pun termasuk kasus susah. Malah sebaliknya, ketika orang tua yang mampu, maka orang tua pun hak kewajiban memberikan kepada anak. Kalau anaknya nggak mampu, aja pukul kasih sabun anu jadi pukul gatel nggak sih? Gatel sih. Dia sangat baik. Iya. Terus wal masu khalfahu, ketika kita jalan sama orang tua, maka anak posisinya di belakang orang tua, itu kewajiban. Wal ikrahu lahu bima yakrahu li nafsihi, jangan berikan kepada kedua orang tua kalau memang itu barang yang akan diberikan kedua orang tua barang yang tidak enak ya. Jadi jangan sampai kita memberikan makanan maupun pakaian yang memang makanan ini enggak enak kalau dimakan sama kita. Ini jangan diberikan kepada orang tua. Kadang-kadang makanan masak ikan cumi tinggal kepalanya doang kasih sama orang tua. Lah ini seharusnya sebelum kita makan ini ikan cumi, ambil dulu 1 mangkok, kasihkan kepada orang tua. Itu baru jempol. Lah ini tinggal kepalanya doang masalahnya. Sisa-sisa makan anak dikasihkan sama orang tua. Masya Allah. Tapi insya Allah ya bapak-bapak PPU mantap. Ya. Nah makanya nggak mungkin kita masuk surga tanpa ridho kepada orang tua. Makanya kan ada 3 ayat yang selalu berbanding, yang selalu berpasangan. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Ini selalu berbanding, selalu bergandengan. Setiap yang ada kalimat aqimus shalah, pasti ada kalimat wa atuz zakah. Yang ketiga, anishkurli wa liwalidayya, syukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Syukur kepada Allah hebat, tapi juga syukur kepada orang tua gak bakal diterima syukur kita kepada Allah. Ya bakal kata Allah gak bisa. Sebab Anda tidak syukur kepada kedua orang tua. Makanya untuk membuktikan bahwa kita itu syukur kepada orang tua, maka kita harus berbuat baik kepada orang tua.
Nah, di antara hak kewajiban yang terakhir, wa du'a'u lahu bil maghfirah kullama da'a li nafsihi. Yang terakhir, kita harus memberikan doa kepada orang tua. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ya, setelah sholat maupun setiap waktu kita berdoa, Allahumma gfirli dzunubi. Itu kan buat pribadi, wali walidayya untuk orang tua. Itu doa, itu hak kewajiban Pak Budi. Seorang anak ya selalu mendoakan kepada orang tua. Dan Pak insya Allah, kalau kita selalu mendoakan orang tua dan orang tua pun doanya akan nyampe kepada kita. Makanya doa ini ya Rasulullah, jangan sampai kita putus doa ini. Pak insya Allah di sisi lain ada hadis, barang siapa yang mudawim, yang mayang, yang rutin membaca doa Allahumma gfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kata Rasul, gak bakal putus rizkinya insya Allah kalau kita rajin membaca doa ini. Allahumma gfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata termasuknya bapak-bapak, bagaimana orang tua kita non muslim, apakah perlu didoa? Perlu didoa ini. Ya, walaupun orang tua kita non muslim, maka terus kita doakan itu orang tua. Apa doanya? Doanya agar orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Kan doanya gitu kan? Seperti nantinya tanggal 25 Natal kita berdoa buat orang-orang non muslim. Kita pikiran di majlis ini berdoa, ya Allah mudah-mudahan orang-orang muslim yang ada di gedung gereja, mudah-mudahan mereka dapat hidayah masuk Islam. Kan doa, betul? Ini dilarang mendoakan orang-orang muslim. Pakai kok? Gak apa-apa, tapi doanya mudah-mudahan dapatnya di hidayah mereka masuk Islam. Kan bagus, ya kan? Nah, sekali lagi ya. Hak kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua, kewajiban anak selalu berdoakan kepada orang tua. Insya Allah kita akan dapat doa daripada orang tua, dan insya Allah rezeki kita tidak akan putus. Mungkin itu saja, sebentar lagi mau isya, kurang lebihnya mohon maaf. Maka pengajian ditutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa marabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mawati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna. Allahumma arzuqna hidayah wa tawfiqa wal amal salihah wa sahhil wa yassir umurana wa farrij hammana wa ghammana wa qadi ya Allah jami'a hawaijina. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul qadirin. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin
للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضر والشر إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة واختم لنا بخاتمة السعادة ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Safari yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah kita tutup acara pengajian ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.